Saya menghimbau ya kepada masyarakat ya, kita harus bisa menjadi masyarakat yang bijaksana dengan cara-cara yang bijaksana. Saya bilang gini, kalau saya melihat, kalau saya sebagai presiden, saya nggak akan menggembar-gemborkan ini adalah makar. Tapi buat para orang yang menghancurkan, merusak nama baik orang dan cara-cara seperti ini, itu bukan makar. Tapi ingat ada, saya balik karma. Begitu kejadian kemarin, saya merenungkan diri. Kalau aku kemarin jadi anggota dewan, yang ada rumahku dijarah kali ya. Jadi takut. Hikmahnya di situ juga Di situ gitu kan. Iya. Sampai ada teman-teman nelpon, Farhad, selamat ya, kamu nanti pasti cari Pak Prabowo. Kamu pasti gak ada lagi orang yang bisa, kamu jangan berubah, jangan kayak mereka. Dalam hati saya apa gitu. Itu pikiran saya gitu. Tapi memang dulu saya itu mau jadi presiden, Mas. Sekarang partai-partai pada takut sama Pak Prabowo. Takut. Karena di pemerintah Pak Prabowo ini, polisi dan tentara yang mengamankan pendemo untuk menjarah rumah orang yang terjadi. Hai, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia bersama saya Budi Sumaurpiliang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Jakarta sekarang sudah damai, aktivitas sehari-hari berjalan normal, dan begitu juga di banyak kota pasca kerusuhan anarkis yang berlangsung beberapa hari yang lalu. Namun banyak sekali pertanyaan tersisa. Nah, salah satu pertanyaan tersisa yang menjadi gibah di banyak percakapan di publik adalah siapakah dalang ya, yang membuat aksi demonstrasi, aksi unjuk rasa menjadi aksi kerusuhan yang sangat anarkis. Nah, kita ingat Presiden Prabowo dalam penjelasannya kepada publik mengatakan bahwa aksi anarkis yang terjadi ini bisa dikategorikan sudah menjurus makar. Artinya ini ada pelanggaran hukum. Kalau makar, kalau dulu di istilahnya kita ada di alam Orde Baru, ini subversif. Nah, kita akan bicara masalah hukum dari siapakah dalang ini ya, dengan seorang praktisi hukum, Dr. Farhad Abbas sudah bersama saya. Selamat pagi Bung Farhad. Pagi, apa kabar Ya, Budi? luar biasa. Bung Farhad hari ini rapi sekali. Ya, nah Bung Farhad kita langsung saja. Nah, kalau kita melihat memang isu dan gosip ya tentang dalang, konon katanya pemerintah, aparat keamanan ya, intelijen sudah tahu nih dalang yang merubah aksi unjuk rasa rakyat yang protes kepada politisi baik eksekutif maupun legislatif ya kan, itu sudah ada orangnya. Ya. Nah, apakah pemerintah akan membuka siapakah si dalangnya? Kalau memang itu bukan orang dalam pemerintah, bagaimana proses hukumnya? Ternyata kalau itu adalah orang dalam pemerintah, bagaimana juga implementasinya? Apakah akan dibongkar setransparan mungkin ke hadapan publik? Ya, begini Mas, saya setuju. Ya. Karena sistem pemerintahan yang transparan Pak Prabowo, harusnya Presiden Republik Indonesia membuka juga terang-terangan siapa dalangnya. Jadi nggak bisa dijadikan kayak pemerintahan teka-teki. Karena ini udah menyangkut korban. Berapa pejabat yang dinonaktifkan. Betul. Berapa rumah yang dijarah. Ya. Kalau gedung yang terbakar. Gedung yang terbakar. Kalau dalam satu peristiwa revolusi ataupun peristiwa demo atau masa reformasi itu terjadi, tentu ada hikmahnya. Hikmah apa yang kita dapat dari kejadian hari ini? Hikmah yang kita dapat itu masih jadi tanda tanya besar. Hanya pemecatan artis-artis populer yang dianggap salah ngomong. Ya. Padahal menurut saya ada benar ya gitu, omongan mereka. Terus terjadinya penjarahan yang dibiarkan gitu. Kok penjarahan, kok pembongkaran, pembakaran itu dipublikasikan secara terang-terangan. Tapi siapa atau dalangnya itu kok didiam-diamin gitu. Kenapa nggak tangkap saja? Iya, betul. Kita ungkap aja, biar masyarakat sadar bahwa kita jangan sampai diadu domba, ya, jangan diadu domba. Jangan kita datang ke sana, jangan kita SMS tiba-tiba nanti ada drone di situ, kemudian ada media sosial, kemudian ketahuan anak kita maling, tetangga kita maling,
tetangga kita membakar, kemudian nanti dipanggil-panggil polisi, nanti ditangkap semua gitu. Nah, hari ini saya yakin masyarakat udah mulai sadar. Sadarnya apa? Pertama, kenapa terjadi hal seperti ini? Sebenarnya yang utama itu menyangkut tentang kesejahteraan dan keadilan. Isunya sama karena ada beberapa koruptor yang diberi amnesti maupun abolisi Oleh Presiden. oleh Pak Presiden. Kemudian ada mantan koruptor yang mendapat bintang Mahaputra. Luar biasa. Itu kan luar biasa. Dan menjadi gunjingan publik lagi, ya kan, mantan koruptor itu ternyata orang dekatnya Presiden. Ya. Kan menjadi semakin kisruh lagi isunya. Yang saya mau sampaikan ini, saya nggak mau kritik rakyat atau apa, saya takut khawatir lagi nanti salah ngomong gitu. Saya hanya menyarankan kepada Bapak Presiden. Saat ini Bapak Presiden selamat dunia akhirat. Bahkan Bapak Presiden menghukum, menindak Polri yang nabrak dan lain sebagainya. Betul. Jadi yang salah itu bukan Presiden, orang lain yang salah gitu. Nah, tapi saya minta ya, Pak Presiden harus merubah visi kenegaraannya dalam memimpin Indonesia. Termasuk udah tidak ada saatnya lagi masalah pembagian jabatan dengan cara-cara seperti ini. Dan seluruh partai politik harus menyadari gitu. Karena harusnya kejadian tidak terjadi. Pada saat Uya-Kuya salah ngomong, Eko salah ngomong, Rauni ngomong, harusnya Pak Presiden sebagai orang yang diusung dari partai-partai koalisi mereka ini datang mengklarifikasi. Jangan sampai dibiarkan, harusnya bisa sebelum mereka punya rumah dihancurkan, kemudian dipupulkan. Sekarang apa yang terjadi gitu. Dan nanti pasti ada upaya baik maupun ke Mahkamah Partai maupun ke Pengadilan Tata Usaha Negara gitu. Ini harusnya bisa dicegah gitu. Nah, kalau Pak Presiden tidak bisa melindungi anggota dewannya ya dalam tes politika tentang kewenangan kekuasaan yudikatif, eksekutif, legislatif, ya kan? Anggota dewan ini kan melindungi dan menjaga produk legislasi yang dibuat oleh Presiden untuk diterapkan melalui untuk satu peraturan perundang-undangan. Ya berarti kan mereka bekerja sama. Ketentuan pasal 5 Undang-Undang 45, Presiden bersama DPR, pasal 20, bersama DPR membuat undang-undang, ya kan? Berarti kan mereka ini kan sama-sama lembaga tinggi negara yang bekerja, yang satu berwakil rakyat, satu dipilih oleh rakyat. Dua-dua sama-sama dipilih oleh rakyat. Nah, tidak boleh dipisah-pisahkan. Nah, jadi ketika saya ambil contoh nih, Saroni, kalau kita lihat kalimat kata-katanya, kalau dipotong-potong itu akan menjadi hujatan. Pak Prabowo pernah mengalami bahwa selama ini dia di-framing negatif dan lain sebagainya. Sekarang beliau lolos. Harusnya beliau pernah merasakan bagaimana nasib Uya-Kuya. Nih contoh. Kalau seorang Uya-Kuya Napa Urba dengan Eko Patrio yang memiliki follower jutaan di Instagram dan sebagainya, disia-siakan kecuali dia koruptor. Mereka semua kontak saya. Menanyakan pandangan saya. Kamu tetap jangan bertahan. Kamu nggak koruptor. Kamu adalah kebanggaan kita. Kamu tidak salah gitu. Kalau menyangkut misalnya Bang Eko itu adalah seorang pelawak, memang seperti itu. Kalau memang disalahkan jogetnya, berarti seluruh pejabat yang joget saat itu harusnya dicopot, diberhentikan semuanya. Coba kita kalau mau fair. Ini pemikiran yang menarik. Iya, semua joget. Kenapa joget? Dan diumumkan oleh Ketua DPR bahwa kita akan menikmati hasil paduan suara dari Universitas Pertahanan dengan Goyang Momere kan. Jadi nanti bayangkan kalau misalnya lagu Goyang Momere tiba-tiba gak ada yang joget begitu semua. Besok rakyat akan demo. Itu anggota DPR-nya tidak punya rasa, tidak menghargai seni budaya, ganti, copot. Masa dengar musik cuma begini doang. Ya kan? Betul gak? Padahal beatnya beat goyang Beat gitu goyang ya. Jadi serba salah. Nah, kemudian mereka mengatakan, ya ini saya sampaikan Mas Uya bilang kami juga artis. Tiba-tiba namanya framing. Ya, makanya untung ada beberapa ahli digital forensik. Nah, nanti bisa. Kita ya ini anggaplah kita belajar menjadi bangsa yang besar dalam bidang informasi transaksi ITE, undang-undang ITE, kemudian tentang budaya, ekonomi kreatif, tentang media sosial harus besar. Nah, jadi jangan sedikit-sedikit seperti ini. Sekarang apa hasilnya? Ya. Mengimbau seluruh maling-maling penjara karena pendemo itu tidak juga di subuh hari. Kenapa malam hari? Orangnya itu aja gitu. Berarti mereka mengambil satu keuntungan, tujuannya adalah perampasan harta koruptor, tapi memperjuangkan undang-undang perampasan. Tapi memberi contoh dengan cara merampas kan tidak benar gitu. Apa langkah itu yang kita tunggu di sini? Dan anggota dewan saat ini memang pada takut semua. Wajar saja kalau mereka pergi sembunyi atau lari ke luar negeri. Siapa yang bisa menjamin? Mereka terancam kematian, pembunuhan, penculikan. Itu yang terjadi. Dan Presiden harus tanggap.
Apabila ada di antara dewan ataupun partai yang tidak percaya kepada presiden, bisa mengakibatkan presiden di-impeachment, kan tidak bisa menjaga keamanan, keselamatan, jangankan masyarakatnya, tapi pimpinan ataupun anggota dewan. Ini jangan main-main loh. Luar biasa. Bukan dianggap suatu gerakan rakyat yang presiden berada di samping rakyat. Justru terjadi berarti ada apa dengan pemerintahan saat ini. Nah, oleh karena itu saya minta, mumpung Pak Prabowo masih diberi keselamatan dan kepercayaan, tolong Pak, Bapak reshuffle semua anggota dewan Bapak. Bapak jangan terlalu banyak menjadikan orang-orang kepercayaan Bapak, terutama yang di militer, untuk menjadi menteri atau orang kepercayaan Bapak. Bapak jangan tidak percaya pada sipil. Bapak harus menerima Pak Jokowi yang sukses 10 tahun, aman, stabilitas, pertumbuhan ekonomi, pemerataan, kemudian pengembangan budaya, kemudian keamanan dan hubungan antar bangsa. Pak Jokowi menyadari bahwa dia adalah sipil, makanya dia pegang dan minta panutan seorang tokoh militer yang namanya Pak Luhut Binsar Panjaitan. Nah sekarang terbalik. Bapak adalah militer, Bapak harus cari siapa tokoh sipil yang bisa menjadi panutan sipil supaya bisa merangkul Indonesia menjadi satu keragaman rangkaian persatuan itu. Ya kan? Kalau misalnya hari ini lambang persatuan, lambang Garuda Pancasila, besok lambang persatuan, lambang Kancil, besok lambang bajak laut, itu kan berarti kan ada apa di negeri ini gitu. Nah oleh karena itu saya sangat tertarik Pak Prabowo mengatakan akan menindak tegas semua pelaku demo dan termasuk dalang. Dan ada upaya masuknya ke makar. Tapi menurut saya retorika yang disampaikan oleh Bapak Presiden, ya, itu makar itu yang sebenarnya yang takut bukan rakyat tapi pemerintah. Makanya kalau memang ide makar ya tangkap Pak, daripada Bapak dimakarin. Daripada negara ini dimekarin. Atau daripada menyembunyikan pelaku makar. Ya, betul. Dan saya bilang gini, kalau saya melihat, kalau saya sebagai presiden, saya nggak akan menggembar-gemborkan ini adalah makar. Tapi buat para orang yang menghancurkan, merusak nama baik orang dan cara-cara seperti ini, itu bukan makar. Tapi ingat ada, saya balik, karma. Ya kalau lu rusak orang, maling, karma ya, harusnya karma gitu. Iya. Ya, siapapun orang atau oknum yang bermain dua kaki, nggak tahu tujuan apa, mencari muka, tapi salah strategi, sehingga merugikan bangsa dan negara ini, dan merugikan Pak Presiden, diusut. Kalau ada menteri yang terlibat, atau intelijen yang terlibat di sini, dan itu merugikan Pak Presiden Jokowi, pecat. Ganti orang-orang yang baik, orang-orang yang bekerja, yang loyal terhadap Pak Presiden, kemudian mereka bisa membuat rakyat aman, damai tanpa harus ada terjadi kerusuhan berulang-ulang kali atau ancaman-ancaman rasa takut itu. Oke, baik. Dari penjelasan Bung Farhad ini sebenarnya ada dua dimensi ya. Pertama memang semua orang kan sekarang bicara, oh ternyata aparat keamanan sudah tahu siapa dalangnya. Katanya orang besar. Bahkan Presiden pun seperti yang tadi saya sampaikan, sudah mengatakan bahwa ini menjurus ke makar. Nah, tetapi ini sudah berapa hari? Sudah masuk tanggal 4 September. Artinya kan sudah beberapa hari. Kenapa belum ditangkap? Kenapa dibiarkan? Ini menunjukkan seperti yang Bung Farhad sampaikan tadi, ada ketakutan. Ketakutan siapa ya? Ketakutan Presiden barangkali. Itu satu. Yang kedua adalah Bung Farhad ternyata melihat kemarahan rakyat ya atas tanda kutip ya bermewah-mewahnya para anggota DPR RI dengan fasilitas tunjangan yang tidak seolah-olah tidak peka dengan kesulitan masyarakat, itu ternyata juga ada persoalan yang juga nggak hanya bisa diselesaikan bahwa oh Anda ternyata sudah melecehkan rakyat, nggak hanya seperti itu ternyata. Nah kita bicara poin satu dulu, Bung Farhad, kalau pemerintah diam terus tidak mengungkap dalang yang menyebabkan Indonesia hampir terpecah belah kemarin itu, apa yang mesti dilakukan oleh publik? Jadi gini, tadi saya katakan bahwa kemewahan itu memang benar terjadi. Tapi kalau uya-kuya setahu saya, dia justru waktu menjadi anggota DPR, dia menunjukkan kesederhanaan dia. Dia naik juga bisnis, enggak naik bisnis kelas ekonomi. Mobil-mobil mewah dijual semua, dia pakai mobil-mobil tua gitu. Jadi serba salah, apakah orang sakit hati gara-gara dia populer? Nah, akhirnya video-video lama yang joget-jogetnya dimunculin lagi gitu. Akhirnya kebencian orang sama dia gitu ya. Betul nggak? Dan saya anggap ini juga justru satu strategi mengkambing hitamkan artis-artis ini gitu. Makanya tolonglah masyarakat. Mereka ini nggak ada masalah. Justru kalian harus bersyukur.
Akhirnya dampak publikasi media sosial dengan adanya artis di media sosial, jangan pernah mengatakan orang itu bodoh. Karena untuk menjadi anggota DPR itu cukup umur 21 tahun tamat SMA. Yang menjadi persoalannya undang-undang dinasti pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Harusnya kalau masyarakat mau komplain kepada Mahkamah Konstitusi. Kenapa dulu produk DPR sudah bagus tapi dirubah-rubah sama Mahkamah Konstitusi semua kan? Kira-kira seperti itu. Makanya kemarin saya bilang, wah kalau rakyat kita ini jeli pasti yang kena ini Mahkamah Konstitusi nih. Kembali lagi ke Mahkamah Konstitusi ya? Iya, karena anggota Dewan itu sudah membuat surat tentang undang-undang, ya pokoknya yang berpihak pada rakyat, diantaranya tentang pemilihan kepala daerah maupun DPR yang anti dinasti, itu ada, tapi dibatalkan sama mereka. Nah, tapi kembali kepada apa saran buat sikap kita terhadap glamornya kehidupan anggota DPR ini, itu gini. Hampir seluruh anggota DPR di situ adalah incumbent yang sudah berpuluh-puluh tahun. Yang nggak tahu, orang kan katanya gini, lu pengen kaya atau pengen kaya, ingin berkuasa, ingin ada jabatan. Itu rakus, serakah. Karena dengan mudahnya syarat anggota DPR cukup 21 tahun dan demokrasi, yang jadi DPR tuh gubernur, anaknya, istrinya, bahkan ada 2 istri muda jadi semua di situ. Ini yang masyarakat lupa gitu. Sehingga giliran uya-kuya yang nongol gara-gara populer, tiba-tiba dianggap akar persoalan yang kenapa DPR harus dibubarkan gara-gara uya-kuya gitu. Gara-gara ekopatriot, padahal tidak seperti itu. Gara-gara omongan Sahroni. Sahroni pun menurut saya tidak salah ngomongnya. Karena gini, Sahroni itu coba perhatiin ya. Sahroni itu kan akibat editing Nah, ini para dia. buzzer ya. Sahroni ini rakyat, Sahroni ini bekerja serius. Kemudian kalian ada orang rakyat dibilang bubarkan DPR. Nah, Sahroni ini marah sama yang ngomong bubarkan. Itu lu kalau ngomong tuh bodoh. Kenapa? Karena lu nggak mengerti, tidak segampang itu membubarkan DPR, kata Sahroni. Nah, kemudian Sahroni bilang, lu boleh bilang gue ini anjing, mampus, babi, boleh, nggak apa-apa. Tapi lu juga punya adab dong. Di saat kita bekerja kok bilang bubar-bubar. Nah, boleh gue terus Sahroni juga mengakui, saya nggak pinter, saya juga bodoh gitu. Salahnya di mana gitu. Tapi karena dipotong-potong, Sahroni, kamu rakyat yang gaji kamu bilang rakyat bodoh. Ya kasihan orang, Pak. Ya kan, dan pemerintah, khususnya kepala presiden maupun panglima nggak ada yang menjelaskan klarifikasi. Jadi potongan kalimat Sahroni yang banyak muncul di sosial media itu, Ya. Jadi kalau ada orang yang ingin membubarkan DPR, itu adalah setolol-tololnya sedunia. Itu ternyata potongan ya? Saya nggak tahu kalau orang yang paling bodoh di dunia lah kira-kira gitu. Kalau sudah tahu kami ini anggota dewan, sudah bekerja maksimal, tapi tidak pintar-pintar, kami juga orang bodoh. Tapi silakan kamu mau matiin kita, kamu mau mampusin kita, kamu bilang kita anjing, babi. Tapi dibalik, babi, anjing, seolah-olah Sahroni ini bilang rakyat itu kalimat-kalimat binatang. Atau kalimat, kok anggota dewan bicara binatang, padahal dia mengimprovisasi bahwa nggak apa-apa gue dibilang seperti itu, tapi tolong jangan lu bilang bubarkan kita, harus beradab mengkritik kita. Itu harapannya Sahroni dan tidak ada masalah. Nah, tapi karena abis itu muncul lagi joget-joget. Coba ya masyarakat lihat siapa yang joget di ruang pada saat sidang pidato presiden 16 Agustus ya kalau nggak salah. Siapa yang joget? Pak Prabowo joget. Mantan istri Pak Prabowo, Ibu Titi Prabowo, Ketua Komisi 4 joget. Keponakannya presiden. Keponakannya presiden Rahayu joget. Semua joget gitu. Terus kenapa uya-kuya yang joget begini dengan Eko? Karena artis. Karena artis, ya kan? Harusnya joget dia itu adalah hiburan gitu. Tapi karena di framing, siapa? Semua menggiring, wah orang pada nggak suka gitu. Kemudian Roni, ya dulu ya memang inilah ujian harta itu orang kadang-kadang lupa, populer, terkenal. Mungkin kepentingannya Sahroni dulu bahwa kalau saya jadi anggota DPR sudah kaya, berarti saya nggak akan korupsi gitu. Nah tapi sekarang dikemas lagi, lu ngapain? Udah kaya, lu main begini-gini doang, gini macam-macam aja. Dibilang lah, dia ada flash disk, seks, homo,
segala macam kan, jadi orang nggak begitu kan, praduga itu akhirnya kita menghina orang, memfitnah orang. Sebenarnya untuk uya-kuya itu tidak hanya sebatas dia joget yang terlalu berlebihan pada saat tanggal 16 itu, tapi juga ada pernyataan tentang masa 3 juta satu hari itu. Dia seolah-olah membuat semacam bahwa 3 juta itu kecil, kenapa kalian ributkan saja sehari MC aja 1 jam 10 juta, itu loh yang membuat terkesan sombong, arogan di tengah kesulitan masyarakat. Itulah namanya orang gitu ya. Sebenarnya gini Mas, kalau saya ngelihat ketika mereka joget, orang jadi di premi gini, ya ampun duit 3 juta aja joget gitu. Udah nggak? Itu doang. Kalau agak, jadi maksudnya, ya ampun anggota dewan cuman dapat 3 juta joget, kita aja jualan bakso 20 juta satu hari nggak joget. Akhirnya dia ngomong, dia kan bilang, ini mah kecil, kita hanya pengabdian loh, lebih dari itu. Itu kan nanya teman, kalau orang tidak mengerti latar belakang kenapa dia gitu ngomong begitu, orang pasti ngomong, kalau lu kaya, kenapa menjadi anggota dewan, kenapa minus. Jadi serba salah gitu. Paham kan maksudnya kan? Tapi sebenarnya judulnya itu, baru naik gaji cuma 3 juta sehari udah joget gitu. Padahal kita lebih dari itu nggak joget. Paham kan gitu? Itu. Nah, jadi memang framing di media sosial ini sangat menghancurkan, destruktif banget, bisa merusak. Dan ya kayak misalnya kalau orang tidak mengerti tentang teknologi terbaru, tiba-tiba rekayasa wajah saya dengan wanita lain, bisa tiap hari terjadi perceraian gitu. Kenapa sekarang Bung Farhat seolah-olah menjadi semacam pembela dari teman-teman artis yang menjadi anggota DPR yang kemudian dihukum oleh rakyat, minta diganti, bahkan ketika dinonaktifkan pun oleh partainya pun itu kurang, gitu. Bukan begini. Ini menarik ini, gitu. Bukan, aku tuh pengen, kita sekarang kan kalian udah ngusir semua uya-kuya, Eko, hancurin rumahnya, dijarah rumahnya. Saya mau tanya, apa kesalahan mereka? Karena tidak, ya bukan tidak peka, mereka tidak peka, ya kan. Kalian yang minta bubarkan itu adalah orang bodoh. Kan yang minta bubarkan cuma beberapa orang aja, bukan seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian dia bilang kami juga orang bodoh. Silakan kalian bilang saya anjing, mampus, tidak apa-apa. Ya kan dia ngomong begitu kan? Betul. Nah, tapi janganlah bilang bubarkan DPR. Itu doang. Uya nggak ada ngomong. Kalau Uya hanya masalah joget. Nah, gara-gara dibilang ya ampun, gara-gara uang 3 juta dia joget, itu kan meremehkan dia. Akhirnya dia jawab, ya saya juga uang 3 juta mah sebenarnya harusnya Uya ngomong gini. Apa yang saya lakukan di DPR ini adalah pengabdian rasa cinta saya terhadap tanah air dan rasa perjuangan saya pada masyarakat. Dan segala gaji tunjangan DPR ini, teman saya, Benny Lau sudah meninggal. Ben, apa lu suka jadi bupati? Bedanya, kalau kita pengusaha pakai uang sendiri. Tapi kalau kita jadi bupati, kita membantu rakyat pakai uang negara, pakai uang rakyat. Itu aja bedanya katanya. Jadi nggak pakai uang sendiri, tapi bagi uang rakyat, memang uangnya ada gitu. Nah, disitulah ketika mereka jadi anggota DPR, mereka harus ngomong, kami udah nggak mikir gaji, kehidupan dunia kami sudah selesai, kami semata-mata mengabdi dan menjaga amanah rakyat. Kan enak kalau gitu. Dan memang uangnya pun banyak, dapat fasilitas, memang semata-mata untuk rakyat. Akan kami kebagikan kepada dapil. Itu doang. Jadi memang kesalahannya, orang tuh bisa ngomong, bisa rasa sombong manusia itu ada, kayak tadi. Sebenarnya nggak perlu ya ngomong. Tapi karena kondisi jawabannya seperti itu, daripada dianggap dia senang banget dengan 3 juta, dia pasti jawab. Saya jadi MC pun bisa dibayar 50 juta sampai 100 juta. Nggak ada yang salah. Berarti kalau begitu pembelaannya Bung Farhat, Eko, Nafa Urba, Sahroni, dan Uya-Kuya sendiri sebenarnya masih bisa melakukan pembelaan di mahkamah partai mereka ya, atau di mahkamah PT UN. Bisa. Ya, masih bisa ya. Masih bisa. Dan saya mau berdebat dengan siapa saja, saya mau tanya kesalahan itu di mana dianya. Kalau dianggap ini bertolak belakang dengan rasa marah masyarakat kepada anggota DPR yang dianggap tidak peka dan bahkan merendahkan rakyat yang punya daulat dalam memilih mereka ada di kursi kekuasaan, itu seperti apa? Jadi gini, rakyat itu kan banyak marah, mulai dari PPN naik 12%. Kemudian walaupun diturunkan, kemudian pajak naik, PBB. Ada beberapa daerah juga naik 2.500%, pajak bumi bangunan ada 1.000%, ada. Benar. Belum lagi di Pati 250% naiknya. Itu kan 1.000%. 1.000%. Nah, terus ada beberapa kebijakan daerah menghapuskan pajak kendaraan bermotor.
Ya memang dampaknya orang yang nggak bayar pajak bayar sebulan, habis itu nggak mau bayar lagi. Nah, terus yang sudah bayar tertib pajak selama ini berpikir, loh kalau nggak ada diskon atau prestasi buat kami, buat apa kami bayar pajak? Akhirnya nanti jadi sepi kantor pajak nih. Jadi 10 tahun nggak bayar, bayar setahun, tapi yang sudah bayar 10 tahun nggak mau bayar lagi nih kira-kira seperti itu. Nah kan serba bagus secara populer, wah hebat, wah rame kantor pajak. Tapi besoknya nggak ada yang mau bayar pajak lagi mas. Lebih baik nggak bayar 10 tahun biar gratis nanti tahun ke-10 kan seperti itu gitu. Nah jadi menurut saya menghimbau ya kepada masyarakat ya. Kita harus bisa menjadi masyarakat yang bijaksana dengan cara-cara yang bijaksana. Nah sekarang yang punya kebijakan menaikkan pajak itu siapa? Menteri Keuangan kan? Menteri Keuangan. Ya. Tapi kalau di daerah kan kepala daerah. Ya tapi kalau namanya PPN dengan PPN pemerintah. Iya pemerintah itu kan pasti Keuangan. dapat ya misalnya pajak kan terlalu rendah dari dulu dinaikin yang wajar kayak Indonesia zaman Ahok kan pernah naik di Jakarta gitu. Yang mengakibatkan harga rumah naik tuh. Tapi akhirnya rumahnya nggak laku juga mas. Paling kalau jual dibilang ya udah dibawa NJOP ya, dibawa NJOP ya dulu untuk menaikkan pendapatan di sini. Nah, makanya saya mengatakan kalau kepala daerah hanya ingin menciptakan satu keputusan populer dengan cara menaikkan pajak dan menjadikan rakyat, ngapain jadi kepala daerah? Justru kita butuh kepala daerah yang visioner, mungkin menciptakan lapangan kerja dengan cara kerjasama atau apa yang penting terkaitan dengan Menteri Tenaga Kerja atau BP2MI. Tapi kan sekarang kan semua efisiensi biaya tidak jalan. Kalau zaman Pak Jokowi lalu jelas untuk pembangunan infrastruktur. Nah kalau sekarang memang makan gratis ada manfaatnya juga bagus gitu. Tapi menurut saya ayolah kita evaluasi ulang. Pak Prabowo baru belajar untuk menjadi presiden. Tapi kemarahan rakyat kemarin itu menurut Bung Fahar wajar kan dan bisa diterima kan? Ya saya mau tanya, rakyat kemarin marah. Terus hasilnya apa dari marah? Ada perubahan undang-undang, ada apa-apa? Ada yang diganti menteri kan nggak ada. Jadi Hanya marah doang. Hanya marah dan kemudian minimal kan misalnya Kalau yang zaman kita 98, lihat tiba-tiba presiden sudah mulai membahas RUU perampasan aset misalnya. Ya tapi masih tanda tanya. Kalau 98 dalam hitungan hari ganti presiden. Reshuffle kabinet, ada hasilnya. Ini apa? Hanya rusakin rumah Uya Kuya, rusakin rumahnya Eko. Ya kan? Berarti ini belum murni sebagai sebuah bukan gerakan rakyat, masyarakat, ya. Bukan gerakan rakyat. Bukan gerakan rakyat. Nah, itu pertanyaan pertama tadi yang saya belum dijawab sama Bung Farhad. Ini kan berarti ada dalang nih. Ya, saya kalau presiden udah ngomong ada dalang, saya percaya. Percaya ada dalang. Sekarang agar Pak Prabowo dipercaya sama rakyat, sebutkan dalangnya siapa Pak? Tangkap gitu. Kalau orang dekat Bapak atau orang harus tangkap juga. Nggak boleh dilindungi. Iya, bukan ungkap terus hanya omon-omon gitu. Ini problemnya sekarang. Ya itu persoalannya. Makanya kalau kita tanya masyarakat, hasil demo dan ribut kemarin apa? Apa yang terjadi perubahan di negeri ini? Apakah ada reshuffle? Apakah ada pajak turun? Hanya baru janji anggota dewan. Nanti anggota dewan lambat rapat semua nggak ada rumahnya. Boleh aja. Mereka bilang dia perlukan rumah apa? Seperti yang disampaikan Nafarum bahasa sering telah ada rumahnya. Sekarang gini, kalau tidak ada dia rumah, jadi bagus tuh. Jadi gini, nanti anggota DPR kita kurangi, jangan jadi 580. Cukup satu partai 5 orang aja, bagus. Misalnya kayak dulu yang kan waktu penentuan bahasa berbangsa satu, itu kan Yong Japa, Yong Selebes. Sumpah Pemuda. Ya. Nah, orang Jawa yang wakilin 2, orang Papua, orang Sumatera 2 gitu. Apa dampaknya? Akhirnya bangsa Indonesia ini bahasanya bahasa Jawa, bahasa Melayu gitu. Jadi bahasa Indonesia akhirnya. Akhirnya jadi bahasa Indonesia kan adalah bahasa Melayu yang disempurnakan. Dan jadi bahasa nasional. Menjadi bahasa nasional gitu. Tapi sekarang apakah bahasa nasional kita udah menasional? Bayangkan Malaysia yang jumlah penduduknya 30 juta, Melayu, Jepang 60 juta, Indonesia, Jawa yang 200 juta penduduknya hanya menjadi suku. Nah, tapi waktu itu kan perwakilannya kan cuma memang seperti itu. Nah, harus kalau sekarang tidak, dapilnya sesuai pembagian penduduk. Sehingga di Jawa itu dapil gemuk semua, rata-rata per dapil itu 11 sampai 9 lah kira-kira. Nah, kalau di Maluku paling 3 atau 4 sesuai gantung penduduk gitu. Nah, sekarang apakah efektif ya
dengan jumlah 580 anggota DPR RI ini tidak pemborosan gitu. Ya memang kalau mau ditinjau ulang daripada dibubarkan, kita rubah aja. Kayak DPD cuma 4 orang, ya udah DPR RI 4 orang aja. Jadi maksud Bung Farhan lagi membicarakan hikmah dari amuk massa itu apa kalau nggak ada perubahan kan Ya, begitu? kan awalnya kan mereka mau bubarkan DPR. Nah, sekarang nggak bubar DPR-nya. Artinya marah-marah pun nggak ada manfaatnya kan begitu? Ya, terus kalau yang memberhentikan yang joget, terus yang lainnya kan nggak adil. Kenapa nggak berhenti? Kenapa hanya Uya diberhentiin gitu? Padahal yang joget banyak. Yang banyak. Ayo kita lihat rekam lagi. Banyak sekali yang salah ngomong ke DPR. Salah ngomong, salah gaya, salah tidur, ngorok tidur, nonton film porno ada, pecat semua. Ada juga yang mengatakan anggota DPR tuh beda kelas dengan rakyat jelata. Itu kan juga nggak diapa-apain. Ya kan? Ya, memang mereka punya imunitas. Kalau kita ngelaporin pasal pencemaran anggota DPR nggak diperiksa sama polisi, apalagi anggota Komisi 3, itu biasa. Cuman memang hidup ini kan bukan menyangkut tentang apa ya, Berlindung di balik kekebalan hukum seperti itu. salah benar, tapi etika perbuatannya, tapi etika tata caranya gitu. Bahasa Sunda itu punten dan monggo lah kira-kira tuh, kulu nuwun. Nah, jadi kalau ada kalimat, ya masa saya anggota dewan dibandingkan dengan rakyat jelata, memang benar tuh ucapannya, tapi nggak elok kedengarannya gitu. Artinya kalau saya jadi anggota DPR, saya akan membilang rakyat yang mulia ini dengan kami yang merupakan wakil rakyat, nggak pantas kami lebih kaya daripada orang yang menunjuk wakil kami. Kami malu menggunakan pakaian jam tangan mewah ini ketika suara rakyat kami masih ada penderitaan, masih ada kemiskinan dan kelaparan. Harusnya begitu bahasanya, Mas. Sebenarnya Bung Farhan ini lebih layak jadi anggota Saya, DPR ya wah, sebenarnya. harusnya. Cuman gini, Mas. Dulu aku bilang, kenapa ya? Dulu teman-teman bilang, Farhad, kamu cocok tuh berada di dewan. Kamu orang yang kita butuhin kayak lu ini ya. Terus saya bilang, iya ya, kenapa gua masuk partai ini salah, masuk ini partai ini apa hikmahnya? Begitu kejadian Mas Uya kemarin itu, saya ada rasa irinya mereka. Saya bilang sama teman-teman, sebenarnya aku lebih hebat dari kalian sebenarnya. Tapi kok rakyat nggak milih aku gitu kan? Akhirnya aku sedih, udahlah, saya nggak mau, saya mau jadi pengacara, saya membela kaum lemah aja. Begitu kejadian kemarin, saya merenungkan diri. Kalau aku kemarin jadi anggota dewan, yang ada rumahku dijarah kali ya. Jadi takut. Hikmahnya di situ juga ya. Situ gitu kan. Iya. Sampai ada teman-teman nelpon, Farhad, selamat ya, kamu nanti pasti cari Pak Prabowo. Kamu pasti nggak ada lagi orang yang bisa, kamu jangan berubah, jangan kayak mereka. Dalam hati saya apa gitu. Itu pikiran saya gitu. Tapi memang dulu saya itu mau jadi presiden, Mas. Tapi sebenarnya saya hanya mau orang tahu tentang pemikiran, jiwa, dan kepribadian. Makanya saya waktu masih umur 30-an itu saya bikin satu slogan Aku Indonesia. Ya, Indonesia ini harus punya kepribadian, kepemimpinan, dan pemikiran seorang presiden. Kepribadian, perilaku, dan visi presiden. Saya pernah calon di survei Katapedia, saya nomor 1 dengan 23,3%. Megawati urutan 10, Pak Jokowi cuma 18,6%. Masih di bawah saya untuk popularitas di Twitter. Nah, tapi lama-lama saya jalan terus sampai ini ujian coba untuk menjadi calon itu sampai diejek di Najwa kan pernah saya diejek tentang mereka tanya tentang Pisuna tentang budaya pendidikan. Dia tanya tentang pendidikan gimana? Kalau saya utamakan itu bukan budaya belajar tapi budaya mengajar. Nah, jadi semua orang hakim jaksa juga harus mengajar lu. Jangan kita punya hakim gajinya setinggi, punya jaksa, punya tentara, tapi nggak ada perang, nganggur doang. Harus belajar jadi guru, merangkap. Harus bikin partai lagi, Bung. Udah, saya udah punya partai. Cuman di situ kan. Tapi belum peserta pemilu lagi kan? Harus jadi peserta pemilu kan aturan sekarang. Ya. Peserta pemilu ketua umumnya boleh mencalonkan jadi presiden. Saya minta kepada Pak Presiden, kita udah punya Partai Negeri Daulat Indonesia, Partai Pandai. Yang saya bangun itu cara saya bangun partai dulu hampir jadi kurang 8 lari ke partai lain, Mas. Itu persyaratannya itu kalau untuk lolos verifikasi KPU ikut pemilu itu 100% provinsi, 75% 75 kota, terus kecamatan 50%. Uang dari mana? Iya, masyarakat juga kalau datang partai baru ada uangnya nggak? Pragmatis, transaksional masyarakat. Tapi giliran ditarik pajak sama partai-partai yang ngasih dia duit dulu, ngamuk dia gitu. Makanya sekarang masyarakat berubah. Ayo kalau perlu bikin partai, kalau nggak mau pakai wadah partai Farhad. Farhad itu artinya partai rendah hati. Jadi akhirnya kami buat partai. Tapi saya minta Pak Presiden, berani nggak Pak Presiden? Pak Presiden sekarang coba. Yang dikumpulin bukan tokoh-tokoh nasional. Pak Presiden belum ada, hanya buat ormas-ormas kumpul. Harusnya saya minta kepada Pak Presiden undang saya, Pak, sebagai Ketua Umum Partai Negeri Daulat. Ada kurang lebih 40 partai yang berbadan hukum. Bapak undang Ketua Umum partainya. Gitu.
Kalau Bapak perlakukan, kalau perlu 40 partai itu boleh ikut pemilu nanti, biar rakyat mengerti. Bapak perlu ada Bapak demokrasi memberi kesempatan semua organisasi partai politik untuk ikut bersama. Nggak usah takut, nggak usah bilang banyak partai. Daripada sedikit partai, toh nanti yang dikorbankan hanya beberapa orang juga kok. Kan masyarakat kita ini kan banyak masyarakat pelupa. Berarti aturan-aturan provinsi 100%, kabupaten kota 75% itu Dulu kan pada tahun 99, yang penting berbadan hukum, berikut pemilu. Tidak harus memenuhi seluruh kota segala macam. Nggak usah. Kalau perlu saya punya partai negeri daulat. Pak Presiden, yang saya lihat bermasalah di Indonesia ini cuma di 2, Jakarta dan Jawa Barat. Saya mau partai saya ikut pemilu di situ aja. Nggak apa-apa. Daripada saya membiayai, ini orang jadi caleg mas, itu minta bayaran SKCK-nya, minta bayar ongkos transport makan. Bayar lagi rumah sakit, ya bayar kita. rusak kesehatan. Rusak kesehatan itu bayar. Jadi minimal 2 juta sampai 5 juta jadi caleg harus keluar modal. Itu kan nggak nyambung. Padahal mencari orang terbaik, ya makanya kalau anggota DPR menuntut gaji tinggi, mereka untuk menjadi anggota DPR tuh bisa habis sampai puluhan miliar. Betul. Sedangkan gaji mereka 1 tahun paling 2 miliar. 2 miliaran mereka dapat. Itu pun diributin sama masyarakat. Setelah akumulasi semua, sehingga orang mengatakan, wah buang-buang uang gitu. Ya maksud saya udah, saya setuju. Anggota DPR nggak usah 580, minimal seperti DPD. Nah, nanti kolaborasi antara senator dengan DPR. Nah, kemudian mereka menjadi bagian di situ. Yang diperkuat adalah polisi, jaksa, KPK. Jadi budayanya bukan budaya korupsi, tapi bukan budaya ikut korupsi, tapi budaya takut korupsi. Saya buat lagu. Jangan ikut korupsi, harus takut korupsi. Bukan takut KPK, hakim, jaksa, polisi. Bukan takut mereka, takut masuk neraka. Wih. Jika tak mampu berantas tuntas korupsi, mundur saja, ganti saja, copot saja. Jika tak mampu berantas tuntas korupsi, mundur saja, ganti saja, copot saja. Bukan takut KPK, bukan takut mereka, takut masuk neraka. Bukan takut Pak Jaksa, bukan takut polisi, tapi takut korupsi. Kan? Aku bikin lagu gitu. Cuman saya udah tawarkan KPK, apa KPK kayaknya alergi kali Farhad Abbas masuk untuk menciptakan lagu gitu kan. Tapi menurut saya, dari lagu, dari joget, bisa membentuk budaya bangsa. India besar, India terkenal, Karena Bollywood joget. karena joget. Jangan Korea sampai Selatan, Korea Selatan karena joget. Karena joget. Jangan sampai gara-gara uya-kuya, eko, patriot joget, kita jadi seolah-olah rusak gara-gara Berarti joget. apa yang salah menurut Bung Farhad? Ya itu Itu kan kita kaitkan ya, kan ini sebenarnya amuk massa. ya. Kemarahan rakyat karena hidupnya sulit, sementara para pejabatnya bermewah-mewah. Kan itu sebenarnya ya. Kalau kita tangkap fenomena sosialnya kan seperti itu. Iya. Tapi tiba-tiba sekarang Bung Farhad membalik logika itu dengan mengatakan bahwa realitanya sebenarnya nggak seperti itu juga. Anggota DPR itu sebenarnya peduli, cuma pada saat yang sama terframing oleh video, oleh kamera. Mereka lagi berjoget, padahal sedang mengikuti lagu yang dimainkan, ya lagunya lagu daerah yang bikin memang beat joget. Gimana itu? Jadi ini ya, aku ingatin masyarakat. Satu-satunya di dunia ini negara yang kepala negaranya presidennya takut DPR itu hanya Indonesia. Satu-satunya. Indonesia. Mulai zaman Presiden Gus Dur, Megawati, SBY, Pak Jokowi, sampai Pak Prabowo. Kepala negara, presiden itu takut sama anggota DPR. Karena DPR kita kuat. Kewenangannya kuat, baik fungsi legislasi, fungsi anggaran maupun pengawasan. Dan hari ini yang saya lihat, rakyat mencampuri, menakut-nakutin DPR. Sehingga DPR yang jadi takut sama rakyat gitu. Harusnya kita udah berhasil, DPR kita ditakuti sama presiden. Nggak akan terjadi RDP. Sahnya itu kalau tidak disetujui DPR. Sekarang saya mau tanya, keputusan DPR yang tidak berpihak pada rakyat siapa? Yang ingin pajak itu naik siapa? Jujur aja. Pemerintah. Pemerintah gitu. Makanya saya kaget kok ke DPR yang dihajar. Ada apa gitu. Nah, makanya saya penasaran. Karena dianggap begini, DPR itu dalam sistem politik kita saat ini adalah kepanjangan tangan dari pemerintah. Ya, sebenarnya gini Mas, kalau ngelihat suatu pemerintahan koalisi, tidak ada oposisi, kan udah ketahuan. Iya, karena kan ada posisi Iya, harusnya Indonesia itu marah, harus ada oposisi. Iya. Jangan, betul nggak? Betul. Harus ada oposisi. Tapi ini sudah terjadi. Kabinet ini kan
adalah koalisi bersama. Koalisi Indonesia Yang Maju, ya kan? Indonesia Maju, yang walaupun keputusan apapun, Hampir seluruh partai peserta yang ada di DPR ya sudah menyatakan dukungan kepada pemerintah. pemerintah Terus oposisinya mana? nggak ada oposisi ya, makanya masyarakat jadi oposisi. Ini kan ada hikmahnya juga, gitu. Paham kan? Iya, Harusnya iya, Pak Prabowo membiarkan oposisi. Nah, ini terjadi. Menurut saya, kelemahan daripada Pak Sebentar, Prabowo ya. kalau rakyat yang beroposisi langsung kepada legislatif dan kepada eksekutif, berarti demo-demo seperti yang kemarin akan sering terjadi berarti Bung Farad. Satu-satunya presiden di Indonesia yang rakyatnya beroposisi dengan presiden itu hanya Pak Jokowi. Mulai dari jadi gubernur hanya dapat 20%. Tapi oposisinya mau rakyat, dia didukung. Nah, kemudian kemarin juga di presiden bisa gitu. Nah, kalau Pak Jokowi, Pak Prabowo, oposisinya dengan partai polisi, partai koalisi. Partai koalisi. Tapi hampir sama juga omongan saya. jadi Lisinya jadi maksud saya Pak Prabowo harus introspeksi diri, harus menyadari gitu bahwa silakan banyak oposisi dibanding koalisi atau seimbang, gitu. Tapi dia harus bisa menyentuh dan mengambil hati rakyat yang beroposisi dengan presiden. Jangan kebijakannya presiden di demo dimarahin DPR, dihukum DPR, disuruh tindak tegas gitu. Rakyatnya maunya, Pak, Bapak berpihak sama kita. Nggak akan pernah kisruh, nggak pernah ricu, Pak, kalau Bapak berpihak sama kita. Mau DPR yang naikin kan semua kebijakan semua di pemerintah. Nggak ada di DPR. Emang DPR bisa ikut campur DPR selain produk undang-undang. termasuk juga mengenai penggunaan hak prerogatif presiden yang membuat rakyat marah itu Bung Farhad. Kalau misalnya di DPR sekarang kan ada 8 partai ya, 8 fraksi. Ketentuan dalam penggunaan hak prerogatif presiden mengenai amnesti, abolisi dan seterusnya itu setelah mendengarkan pendapat DPR kan begitu. Iya. Tapi ketika itu dilakukan, seluruh 8 fraksi yang ada di DPR menyetujui rencana presiden memberikan amnesti. Coba kalau misalnya ada oposisi, belum tentu gitu loh. Nah, artinya apa? Inilah yang membuat masyarakat itu marah karena memang di DPR itu sama dengan orang sekarang melihat parlemen atau DPR RI sama ketika orang melihat istana. Sebadan barang ini gitu loh. Ya kalau sekarang saya lihat sih sekarang sih koalisi Pak Presiden sudah 100%. 100%, betul. Terus Tapi rakyat tidak ngerti gitu. Dulu waktu zaman Jokowi awal, tidak ada ketua umum boleh jadi ketua betul. menteri. Sekarang ada menteri semua. Kalau nggak ketua umum, sekjennya dua-dua jadi menteri. Kok rakyat nggak kritis di situ? Kok dibiarin? Giliran Uya cuman, waduh Uya itu dengan Eko itu, kalau nggak ada mereka dua, itu nggak terlalu sepopuler ini gitu. Dia tuh kalau kita harus jadikan dia orang yang bisa menyampaikan suara gitu. Daripada membayar 580 anggota DPR yang cuman duduk diam, yang cuman mengumpulkan harta kekayaan, mending 2 orang itu tiap hari joget, menyampaikan oke, di daerah sana ada rakyat miskin kelaparan, bantu bagaimana memulangkan TK. Itu terjadi real loh mereka. Cuman Mas Eko, saya komunikasi sama mereka, akhirnya mereka bilang, Mas Farhad gimana, sabar aja Mas, tenang aja Mas. Saya bilang nanti Allah akan naikkan lagi derajat kalian, Indonesia ada. Dan saya yakin yang demo kemarin itu bukan rakyat yang ingin perubahan tulus kecuali yang di Dewan. Yang malam-malam ngerampok Mas itu atau menjarah Mas itu bukan bendemo tapi demonstran. Tapi kan taruhannya begini Bung Farhad, anggaplah ya mereka tuh kan sekarang sudah dihukum oleh partai masing-masing, ya. Masing-masing sudah mendapatkan sanksi penonaktifkan dan bahkan akan menuju PAW. Tapi mereka harus dipanggil dulu di mahkamah partai masing-masing. Kan begitu. Ya itu bentuk kepatuhan partai terhadap polisi. Harusnya momen ini bela mereka, ini benar. Yang nggak benar itu adalah kebijakan-kebijakan ini gitu. Harus begitu. Berarti pecah kongsi dong antara legislatif dengan eksekutif. Sekarang berani nggak partai-partai pecah kongsi? Oh, itu pertanyaan Bung Farhad itu sebenarnya. Terus rakyat sekarang mau marahin siapa? Tidak berubah, wadahnya nggak berubah, hanya berubah ini. Kesannya bagus, tapi nanti tidak akan terjadi. Baru menjanjikan nanti akan mengurangi. Oke lah, anggaplah DPR ini akan hanya sebagai macan ompong yang tidak ada apa-apanya, yang tidak mengeluarkan biaya bensin, nggak ada reses biayanya, biaya aspirasi yang nggak ada, nol, anggaplah nol, anggaplah DPR ini digaji kayak pegawai negeri dirjen golongan 1 atau bupati, gajinya 25 juta aja semua. Kita lihat, masih ada nggak orang menjadi anggota dewan? Masih ada. Orang yang benar loh, gitu.
Nah, terus rakyat juga jangan minta-minta uang, minta-minta tolong. Karena anggota dewan ini kerjaannya apa? Minta tolong jadi polisi, minta tolong jadi pejabat mutasi. Kerjanya gitu doang. Saya nggak menuduh mereka terima uang, tapi saudara keluarganya ngurusnya itu doang gitu. Dia lupa ngurus rakyat. Akhirnya yang jadi pejabat, yang jadi apa adalah yang punya cantolan di pimpinan DPR, pimpinan MPR, itu aja yang terjadi. Ini nggak berubah gitu. Ya kenapa? Bingung gitu. Karena nggak ada gerakan-gerakan seperti kemarin. Nah, tapi saya yakin kalau mereka misalnya tiba-tiba ada yang seperti itu datangin dan dikawal sama militer, yang penting sok terapi aja silahkan aja nggak apa-apa. Yang penting jangan maling benar karena bangsa kita ini bukan bangsa maling gitu. Nah, itu menurut saya gitu. Mas paham kan pengertian saya? Iya, iya. Jadi oke, kita agak dalam nih membahas tentang hubungan antara legislatif dan eksekutif. Sebenarnya substansinya memang ada di sana. Cuman agak sedikit aku kurang puas Mas Wahad tentang diamnya pemerintah ya hingga hari kelima ini ya tentang mengungkap siapa dalangnya. Apalagi sih? Jadi Bukti gini, sudah ada. dulu Bung Gitu. Karno bilang beri aku 10 Hmm. orang terbaik di negeri ini gitu, ya kan? Kita akan merubah, mengguncang dunia gitu kan? Ada. Kalau Pak Prabowo selektif memilih orang terbaik di Indonesia ada gitu. Saya siap untuk menjadi salah satu orang asal serius gitu. Asal serius. Asal serius. Siap mengorbankan jiwa dan raga. Nggak usah, kalau perlu nggak usah digaji, nggak usah pokoknya dikawal terus, nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa ketemu orang selama berapa tahun, yang penting kerja benar gitu. Kalau perlu saya tongkrongin, mulai hakim, jaksa saya tongkrongin benar, nggak boleh macam-macam, nggak boleh. Jangan nanti Pak Prabowo yang diajar orang masyarakat. Kemudian yang pungli-pungli, yang perizinan saya jagain gitu. Gampang jagainnya. Kita beri prestasi yang terbaik dapat gitu. Bisa. Di bidang hukum saya bisa. Banyak bisa kita pilih 10 orang. Tapi serius bekerja. Jangan diminta tolong merasa jadi orang dekat presiden, malah ujungnya jadi calo. Jadi Bung Farhad tetap mempertanyakan ketegasan seorang presiden kita. Bukan ketegasan, ketegaan. Dia harus tega. Termasuk orangnya sendiri dia copot. Termasuk partai yang mendukung kemarin nggak benar, copot, tangkap. Gitu. Jadi selesai. sikap yang paling mutlak dari ketegasan adalah ketegaan. Ketegaan, iya. Presiden kita nggak tega. Termasuk orang atau orang-orang Ya presiden kita orang-orang kan dekatnya awalnya orang takut Pak Prabowo itu nanti bisa menculik orang, bisa membunuh orang. Dia mengatakan saya bukan penculik, saya bukan pembunuh, malah koruptor saya ampuni, malah koruptor saya abolisi, kan jadi gitu, betul nggak? Iya, iya. Iya, terus apanya Pak? Pak Prabowo dulu kan berjanji sama Tuhan kasih kesempatan saya 5 tahun memberi yang terbaik. Apakah itu yang terbaik Pak Prabowo? Nah sekarang udahlah kita maafkan Pak Prabowo. Kita amnesti Pak Prabowo. Kita abolisi Pak Prabowo. Wah, mulai Pak Prabowo. Ini menarik nih. Jadi Bung Farhad menganjurkan kepada rakyat Iya. ya kan supaya nggak marah-marah lagi, supaya nggak amuk masa lagi. Walaupun ini ada dalang yang menunggangi ya kan. Kita berikan presiden ini amnesti dan abolisi versi rakyat. Versi rakyat. Dengan catatan setelah itu Iya. tegas dan tega menindak. Tega, menindak. Dan kalau misalnya Pak Prabowo menunjuk kami 10 orang yang terbaik di ini, dia harus kawal kami juga. Jangan sampai nanti kita dijadi sasaran mau ditembak juga sama koruptor yang akan kita sikat semua atau orang-orang yang nggak benar, kan bisa gitu. Tapi harus dijaga. Tapi kehidupan kami, kalau perlu sampai tidur pun di kamera CCTV nggak ada pernah berhubungan dengan siapa, siap gitu. Jadi ada ancaman akan ditembak ya? Ya maksud saya kalau saya sekeras itu pasti banyak orang yang terganggu gitu kan. Iya. Ngeri kali. Banyak penggembleng pajak, kemudian KKN, kan bisa kamu punya produk geser. Kita lurus saja. Yang lurus ya, tapi menjadikan kesepakatan sebangsa senegeri kita ini gitu. Manfaatnya buat masyarakat, terus dampaknya buat presiden. Kalau kemudian Presiden Prabowo anggaplah mendengarkan saran dan masukan Bung Farhad, tegas dan tega, berarti bisa jadi koalisi Prabowo bisa berkurang dan bahkan bisa Gerindra sendiri. Sekarang partai-partai pada takut sama Pak Prabowo. Takut. Karena di pemerintah Pak Prabowo ini, polisi dan tentara mengamankan pendemo untuk menjarah rumah orang yang terjadi. Jadi kalau besok ketua partai yang ngelawan dia, datangin aja lagi, pada takut semua. Tapi apakah demokrasi seperti itu? Itu namanya demokrasi. Rasa ketakutan. Padahal orang memilih presiden itu yang penting aman nyaman gitu. Waktu kayak 98 dulu orang takut jadi aman nyaman. Orang masih jujur aja waktu itu masih trauma Pak Prabowo. Ya kan? Nah, sekarang semua dipulihkan semua.
mantan-mantan Kopassus yang dulu ikut beliau, semua sekarang dapat jabatan. Dan orang selalu masih beranggapan bahwa punya presiden militer kita akan aman gitu. Aman kayak gimana gitu, itu aja. Tapi kalau menurut saya udahlah, aku yakin Pak Prabowo ini hatinya selembut salju. Buktinya abolisi amnesti dikasih gitu. Nah, tapi pasti persoalan ini merupakan tim. Nah, apakah orang-orang Pak Prabowo melakukan itu dengan tanpa pamrih atau dengan uang juga? Kita nggak ngerti gitu. Jangan sampai terulang terjadi. Buktinya, Wakil Menteri Tenaga Kerja merupakan adalah orang idealis yang membela mati-matian Pak Prabowo, tapi terkena juga gitu. Ya namanya manusia ini kan kata Alam Broso kan cenderung berbuat jahat gitu. Tidak menutup kemungkinan siapa saja bisa. Buktinya dulu Menteri terbaik zamannya Pak Prabowo, Pak Edi Prabowo ditangkap juga gitu kan. Nah, saya tertarik dengan lagi-lagi istilah Bung Farhad, tega. Kalau lagu dangdut teganya kan gitu ya lagu dangdut ya. Nah sekarang dimulai dari pengungkapan siapa dalangnya, tegas nggak nih Presiden? Ya, kalau saya sebenarnya sudah tahu siapa yang dituduh, siapa yang difitnah, siapa yang kira-kira ada mendekati kebenarannya. Itu gampang sekali Mas. Artinya Presiden, apalagi Bung Farhad yang merasa tahu, apalagi Presiden pasti sangat tahu. Kenapa nggak diungkap supaya tenang juga masyarakat ini? Gimana? Ya, apa ya? Serba saya takutnya nanti harusnya Presiden ngomong gitu. Jangan sampai saya ngomong nanti saya dikenain lagi. Normanya harusnya seperti apa? Ya, kita nggak usah sebut nama lah. Normanya harusnya seperti Pak Presiden, kejadian kisru itu sebenarnya harus jatuh turun tuh Pak Presiden. Tapi Bapak nggak turun, nggak jatuh. Negara ini nggak runtuh. Gitu. Tapi kalau Bapak tahu ya tangkap orangnya Pak. Proses kalau orang dekat Bapak berhentiin gitu kan. Paham kan maksud saya kan? Tapi kalau cuma bilang ini akan makar siapa? Terus habis itu pergi ke luar negeri, ke Tiongkok. Ya kan? dengan alasan ini undangan, nggak enak kita dengan RRC nanti dan seterusnya. Itu kan juga nggak apa-apa, tapi Pak sekarang Pak itu uya-kuya itu semua nggak salah, nggak apa juga di fotonya, ijazahnya dipamer-pamerin, nggak ada perlindungan keamanan. Ini mereka ini manusia anggota dewan loh digituin. Saya bilang saya ngajarin Uya, sebenarnya kalian punya konstitusi sebagai wakil rakyat yang mewakili ratusan ribu suara. Ini bisa mereka impeachment pendapat Bung Farhad ini agak sedikit kontroversial ya. Iya. Kenapa sangat kontroversial? Justru ketika publik merasa akhirnya dihukum juga nih orang-orang sombong gitu ya. Kan begitu penilaian publik yang ada di sosial media. Tapi tiba-tiba Bung Farhad, mereka tuh gak salah loh gitu. Gak salah-salah amat loh gitu. Sekarang ini kita harus cari dari 580 anggota DPR siapa yang gak sombong. Harusnya itu kita pisahin dulu. Siapa yang gak joget gitu. Nah kita ultimatum, yang joget keluar. Berhenti daripada didatangi rumah ya kan? Iya. Ini kan kasihan cuman Uya Nava dengan Eko Saroni. Nah, coba kita simak lagi. Kan nanti kan orang kan biasa kan kalau maling tuh dipukulin dulu tuh. Difitnah dulu. Habis itu diperiksa, dia nggak salah, dibebaskan. Lembong, Hasto. Dia ini sebenarnya nggak salah, dia ini nggak begini. Amnesti abolisi kan orang terima. Harusnya seperti itu juga gitu. Nah, tapi kan saya menyalahkan, kenapa rumahnya Puan Maharani diserang, nggak tembus, kenapa Eko masuk tembus, kenapa dibiarin, hancur-hancuran. Nah, catatannya, udah banyak yang mengembalikan. Nah, ini Indonesia banget gitu. Ini Indonesia. Gue udah bilang Indonesia kalau marah, Bu, untuk kalau selamat mati, tapi habis itu minta maaf, aduh kasihan gitu. Itu kita dianugerah sama Tuhan sifat pemaaf, pengasih gitu. Pancasila itu begitu. Iya. Jadi selama kita Pancasila jangan takut. Uya datang lagi ketemu paling orang cium tangan salaman lagi sama dia. Berarti semangat pemberantasan korupsi seperti yang disampaikan Pak Prabowo dong, kembalikan saja. Nah, saya sesuai dengan Mas punya pertanyaan awal tadi. Iya. Siapa dalangnya? Jangan-jangan dalangnya itu doang. Yang demo bukan dalang. Berarti Pak Prabowo tahu bukan keinginan rakyat, tapi keinginan dalang yang ingin memecah belah mengadu domba. Keren ini Ya kan? Pak Farhad ini. Yang ingin mengadu domba gitu kan. Harusnya Pak Prabowo, lu adu domba gue sama Farhad, lu adu domba gue sama Mas Budi. Enggak Pak, saya mau adu domba Bapak dengan Pak Jokowi. Ya kan? Iya. Malah orang bilang, ini Pak Jokowi katanya marah gara-gara Pak Prabowo
Memberikan amnesti. amnesti. Habis itu Pak Prabowo, lain kali gini Pak, kalau ngasih amnesti atau abolisi orang, jelas kamu akan saya kasih amnesti, kasih abolisi. Tapi jangan bikin kekacauan. Ini Tom Lembong dikasih amnesti, ngelaporin hakim. Iya, iya. Harusnya biarin dulu dihukum sampai tingkat kasasi, baru dikasih abolisi. Hakimnya nggak salah dong, karena tidak melalui proses banding maupun kasasi maupun penyaluran kembali. Terus Gus Nur, Baru ya dibebaskan. ya, terus ngejek lagi. Ngejek lagi. Iya, kalau saya jadi Prabowo, Pak Prabowo, lu gua kasih amnesti kemarin, lu masih menghina lagi, mempermalukan Pak Jokowi, masuk lagi, batal. Silakan, itu baru. Emang amnesti bisa Baru- dibatalkan? Bisa aja. Oh bisa ya. Kan dia kurang aja diampuni gara-gara sifatnya baik. Tiba-tiba nggak baik, menghina lagi, tidak takut, masukin lagi. Presiden loh, ya kan? Dapat ditinjau lagi, itu kan keputusan kepala negara. Betul, betul, betul. Nah kalau begitu Pak Prabowo baru Parat Abbas. 17 Agustus, hormat Pak Prabowo, gitu. Ya kan? Baru mantap, gitu kan? Jadi benar-benar tegas dan tega kan gitu ya? Tegas dan tega. Betul, betul. Dan gas. Gas. Gitu. Luar biasa. Nah inilah barangkali yang memang hikmah yang memang harus direnungkan dan ditindaklanjuti oleh Presiden Prabowo. Kalau lagi-lagi omon-omon, ya ternyata demo ini sebenarnya letupan kecil tapi ditunggangi oleh dalang sehingga seolah menjadi ledakan besar, kan begitu sebenarnya. Ya kan? Gitu loh. Dan karena itu kita meminta Presiden Prabowo harus mengungkap dalangnya siapa, kalau memang ada bukti-buktinya tangkap. Dan terakhir kepada teman-teman yang sekarang terkena sanksi oleh partainya, ya kan? Karena dianggap tidak memiliki kepedulian kepada rakyat, itu sebenarnya mereka masih punya hak untuk membela diri. Atau kalau saya untuk DPR, saya usulin referendum aja. Referendum? Ya, suara rakyat ambil. Apakah mereka diberhentikan dulu, kita pemilihan baru anggota dewan gitu. Ini menyangkut tingkat kepercayaan dan krisis. Karena besok-besok ada apa pasti ribut lagi. Besok-besok demo, besok-besok penyerangan lagi gitu. Ya kan? Betul gak? Kita nggak apa-apa. Ya kali aja gue ikut, kita berdua ada yang milih kan? Betul gak? Kalau kemarin kan harus punya uang 25 miliar. Kalau sekarang yang punya uang udah dipecatin semua, mundur nggak boleh lagi ikut jadi anggota dewan, bisa aja, atau boleh ikut tapi nggak boleh pakai uang gitu kan? Ya, nggak boleh lagi kampanye, nggak boleh datang. Pokoknya pilih. Ini CP-nya Farhad Abbas, ini pilih akhirnya. Tapi kalau nanti macam-macam lagi didatangin lo, rakyatnya di demo lo gitu. Ya justru ketegasan partai ini mereka lakukan agar pada pemilu berikutnya, ya kan pemilu berikutnya kan 2029, mereka kembali dipercaya oleh rakyat gitu. Mas, saya nggak ngebayangin Mas ya, ini gara-gara Eko joget, hanya gara-gara ngomong somong dikit, tiba-tiba rumah DPR didatangin, anggota DPR didudukin. Ini ada 15.000 perkara di Mahkamah Agung, di pengadilan. Nanti kalau pengadilan hakimnya nggak benar, walaupun udah dikaji tinggi, didatangin semua, kacau negeri ini Mas. Perlu kewibawaan. Nggak perlu nangkap semua, 1-2 orang diproses sama Pak Prabowo, udah selesai. Bisa, aku punya jurusnya. Saya juga dari tahun 2013 juga sudah mau pengen jadi presiden. Tiap hari saya, kalau begini saya belajar terus gitu. Jadi kalau hanya ingin membantu Pak Prabowo, saya siap. Gitu. Wah, ini dengan iya, karena saya membela kaum lemah. Dengan penjelasan Bung Farhad di ruang konsensus ini, saya pikir kalau ini didengarkan oleh banyak warga masyarakat, wah kalau gitu pemilu pilpres berikutnya kalau Farhad Abbas maju sebagai salah satu kandidat pilpres, bisa dipilih banyak orang ini. Bung Farhad. Dari itu saya bilang gitu. Cuman waktu itu ya namanya kasus partai kan punya uang, harus ditentukan ketua partai, biasa ketua umum partai, itu yang terjadi. Kalau saya udahlah itu nggak usah, saya tahu diri, saya bukan orang Jawa, tapi aku bukan Bali, bukan Sumatera, tapi aku Indonesia. Wah, itu orang kami gitu. Kalau sekarang, orang Arab nggak bisa jadi presiden, orang Cina nggak bisa jadi presiden, orang ini nggak bisa. Aku bukan Jawa, bukan Cina, bukan Arab, tapi aku Indonesia. Nah, gitu. Dari saya ngomong dulu Mas. Tapi mau saya gini. Yang penting, kalau kita tujuan jadi presiden, tujuan utama hanya 2. Seorang pemimpin itu. Kalau nggak rakyat sejahtera, kasih keadilan. 2 itu saja. 2 aja, nggak usah banyak ngomong yang lain-lain. Nggak usah astagfirullah atau apa. Nggak usah, kamu saya naikin pangkat, kamu pindahin dapat tugas yang bagus. Bukan begitu. Ya kalau mau semua dikasih naik pangkat aja semua. Tapi kan bukan begitu, apa kan naik pangkat. Nanti repot negara bayar gaji orang dinaikin pangkat. Pokoknya Bri, oke, ajarin Pak Prabowo
punya adik namanya Pak Hasim, ahli bisnis. Ayo Pak, Bapak jadi nggak usah jadi menteri, nggak usah dapat Mahaputra, Bapak ngomong kasih buatin TV terus. Ayo rakyatku, kita bisnis begini, kita buka begini, buat begini, gitu kan keren kan, betul nggak? Bukan, kalau mau jadi menteri lewat adiknya Pak ini, nggak begitu, sayang, betul nggak? Oke, saya bekas tentara, mana tentara terbaik, ajarin semua, aktifkan lagi pramuka, patroli keamanan sekolah, paskibraka. Akhirnya kita betul-betul membangun negeri dengan pengalaman-pengalaman orang yang berpengalaman, tanpa harus kita mengalami, tapi mendengar pengalaman orang. Nah, ini kan bisa menjadi spirit gitu, betul nggak? Kira-kira gitu kan? Nah, kalau sekarang enggak Mas, enggak, Pak Prabowo harus berubah. Saya tahu sistem kelemahan militer, ya kan? Karena militer itu memang sekolah sempurna, jadi di luar itu nggak ada yang sempurna. Nah, makanya saya ingatkan ke sipil-sipil, kalian nih dipimpin militer, kalian harus lebih hebat dari militer. Tunjukin bahwa kalian profesional, mampu, hebat. Kalau nggak akan nggak dipakai kalian, saya ngerti. Akan lahir kembali di fungsi ABRI. Nanti semua yang jadi harus pernah jadi dandim semua gitu. Itu kan kembali ke situ. Nah, nanti belum lagi arahnya ke ada lagi adik angkatan, polisi, militer segala macam, ya kan? Iya, jadi kalau kemudian Bung Farhad agak sedikit mencubit ya, presiden seorang jenderal bintang 4 ya kan sudah disempurnakan jenderalnya oleh Pak Jokowi ya kan. Ternyata yang perlu disempurnakan dari seorang jenderal Prabowo ini adalah ketegasan dan ketegaannya. Ketegasan dia. Justru itu dimiliki oleh seorang Pak Jokowi, ini kan juga agak aneh juga ini loh. Hebat, Pak Jokowi hebat itu kan. Dia walaupun jadi gubernur dengan 18% atau 21% di 2013 lalu Jakarta, tapi Pak Jokowi berkoalisi dengan rakyat, gitu pokok. Semua kebijakannya berpihak pada rakyat. Nah, Pak Prabowo berkoalisi dengan partai-partai, tapi rakyat ngelawan, gitu. Ada apa, betul nggak? Menarik. Ya kan? Ini catatan yang menarik. Iya, aku dari situ gitu. Makanya aku bukan mengajarin, aku mendorong Pak Presiden Prabowo harus berkoalisi sama rakyat. Kemarin Pak, kalau saya ngomong, saya kompor-komporin lewat Bapak. Tapi saya nggak tega, memang Prabowo ini orang baik. Orang baik, saking baiknya. Tapi kan untuk menjadi presiden kan kriterianya kan bukan semata orang baik. Ini kan leadership. Leadership itu kan tidak dilihat apakah dia orang baik, sedang, atau orang buruk, atau orang jahat. Kan begitu, Bu. Ya, tapi terjadi dia sekarang adalah presiden dan nggak ada yang komplain sama dia. Nggak ada yang marahin Pak Prabowo. Kan harusnya bersyukur dong. Berarti dia punya karismatik. Masih ada harapan dan tumpuan terhadap dia gitu. Tapi jangan juga disalahin polisi yang nabrak juga. Kasihan kan. Kan ada alasannya gitu. Buktinya yang nembak anak buahnya Habib Rizik. Yang nembak semua. Ya KM50 semua. Walaupun di penjara juga akhirnya bebas juga. Dianggap melaksanakan tugas kan. Betul nggak? Nah, kira-kira begitu Mas. Ya, jadi menurut saya sudahlah, aku udah mengerti semua ini. Jangan sampai kalau kemarin pun gagal pemerintah runtuh karena rakyat itu masih takut sama militer gitu. Dan militer juga menggunakan pola bukan lagi menghadapi dengan anarkis. Militer bagi-bagi uang dan bagi-bagi sembako Mas. Kan kasihan polisi. Polisi bawa tameng, militer bawa uang. Yang dipuji adalah tentara. Padahal polisi inilah yang banting tulang. Coba kalian pikir ini, buat polisi ya, buat teman-teman berakyat. Polisi itu adalah bapak dari anak-anaknya. Di rumahnya ada keluarganya. Kalian timbukin. Ada juga memang polisi yang mukul anak siswanya, ada juga. Tapi maksud saya, kan dia berimbang lah gitu. Enggak semua. Kan buktinya yang menimpuk kan ditangkap juga, dipecat bahkan. Saya sih marah kenapa dipecat. Tunggu ada putusan gitu kan. Ya tapi udah. Ya sampai kalian marah sama saya itu sangat cinta masyarakat sebenarnya. Ngomongan saya mau mengarahkan. Kalian salah sasaran. Cepat memang, tapi kurang tepat. Cepat tapi kurang tepat. Kurang tepat. Tapi masih bisa kita bernegosiasi dengan Pak Prabowo gitu. Masih ada waktu. Pak Prabowo itu masih punya telinga, juga punya hati tentunya. Hanya kurang hati-hati. Kurang hati-hati. Memilih orang-orang dekatnya. Kenapa kurang hati-hati? Ya karena dia punya utang budi. Karena utang budi. Luar biasa Bung Farhad. Sebenarnya kalau kita panjangin lagi diskusi kita ini, banyak lagi hal menarik yang akan Bung Farhad ungkapkan. Tapi saya pikir cukup sampai di sini. Ini sangat menarik sekali. Terima kasih Bung Farhad. Terima kasih Mas Budi. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, saya mengambil istilah yang menarik dari Bung Farhad kepada Pak Presiden kita, ya kan? Berkoalisilah dengan rakyat, Pak.
jangan berkoalisi dengan partai. Kalau Bapak berkoalisi dengan rakyat, mungkin situasinya akan berbeda. Tapi ketika Bapak berkoalisi dengan partai, ya kan, Bapak yang harusnya tegas menjadi tidak tegas, Bapak yang harusnya tega menegakkan aturan, Bapak akhirnya menjadi tidak tega. Dan kita menunggu, Pak, siapa dalang yang menyebabkan adanya aksi kerusuhan, yang pernah ada pembakaran, dan seterusnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di ruang konsensus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.